Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-temanku sekalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama mata kuliah kepramukaan, yang mana pada kali ini kami kelompok 4 yang berisikan anggota saya sendiri Muhammad Aliansyah, ditemani oleh teman saya Irfan Syahudi, Syifa Wihadi, dan Vanessa Wahyuni, akan membahas sedikit tentang struktur organisasi pramuka. Sebelum menginjak kepada materi, alangkah baiknya diskusi ini diawali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi kali ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum membahas lebih jauh tentang materi struktur organisasi pramuka, saya di sini akan sedikit membahas tentang organisasi Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang bersuka berkarya. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat serta bangsa Indonesia. Tujuan Gerakan Pramuka itu sendiri yaitu yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohaninya. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungannya. Yang selanjutnya, prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Yang selanjutnya, metode kepramukaan. Yang pertama, pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, kerjasama, dan berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang kedelapan, kesatuan terpisah antara putra dan putri. Yang selanjutnya, keanggotaan. Yang pertama, golongan siaga merupakan anggota yang berusia 7-10 tahun. Yang kedua, golongan penggalang merupakan anggota yang berusia 11-15 tahun. Yang ketiga, golongan penegak merupakan anggota yang berusia 6-20 tahun. Dan yang keempat, golongan pandega merupakan anggota yang berusia 21-25 tahun. Sekian materi pertama yang saya sampaikan, akan dilanjut oleh teman saya materi yang selanjutnya. Baik, di sini juga ada tenaga pendidik. Menurut saya setiap lembaga apapun itu pasti adalah tenaga pendidik atau senior gitu. Ya sudah lebih tahu tentang itu. Di antaranya pembina pramuka, pelatih pembina, pembantu pembina, pamong saka, instruktur saka. Itu mungkin kalau di sekolahan kan guru TU. Di sini juga ada fungsionaris, terdiri dari ketua, staf kuartir, majelis pembimbing,
pemimpin Saka. Dan di sini juga ada lambang. Pasti banyak yang menanyakan apa itu lambang, kenapa lambang pramuka itu kelapa dan tunas gitu. Kalau yang sepengetahuan saya, kelapa itu dari awal berakar sampai nanti berbuah itu sangat bermanfaat buat manusia dan buat kehidupan yang lainnya, dan bermanfaat buat apa aja gitu, mulai dari daunnya, dari batangnya, dari buahnya, sampai juga belaraknya itu yang buat sapu lidi. Dan menurut saya diartikan itu pramuka itu bermanfaat buat semua orang gitu, jika mengetahuinya dan mau belajar tentang pramuka gitu. Di sini pramuka bersifat nasional, internasional, universal. Jadi pramuka itu luas, sudah terkenal sampai mancanegara kemanapun. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah struktur organisasi pramuka. Terus di sini ada struktur organisasi gerakan pramuka. Bisa dilihat oleh kalian dan bisa dipahami oleh kalian. Begitupun ada di kiri bawah itu pengertian dari garis-garis struktur ini. Yang kesatu adalah garis pembinaan dan pengendalian. Yang kedua adalah garis bimbingan dan bantuan. Yang tiga adalah garis bimbingan teknis. Yang keempat adalah garis perwakilan. Dan yang terakhir adalah garis pengawasan. Nah, ada juga peran majelis pembimbing. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka untuk selanjutnya disebut MABI adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial, serta konsultasi kepada gudap satuan dan kuartir yang bersangkutan. Selanjutnya ada organisasi Majelis Pembimbing. Yang pertama, Majelis Pembimbing Gugus Depan dan Satuan Karya Pramuka. Yang kedua, Majelis Pembimbing Ranting, Cabang, Daerah, dan Nasional. Yang ketiga, Pembina Gugus Depan. Yang keempat, Majelis Pembimbing. Dan yang kelima, Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Satuan Karya Pramuka. Selanjutnya D. Kuartir. Kuartir adalah istilah kepramukaan yang merujuk pada satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh para andalan. Andalan itu istilah untuk pengurus kuartir. Berdasarkan wilayahnya, kuartir dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat nasional oleh kuartir nasional. Yang kedua, tingkat provinsi oleh kuartir daerah. Yang ketiga, di tingkat kabupaten atau kota oleh kuartir cabang. Dan yang keempat, di tingkat kecamatan oleh kuartir ranting. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.